Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kuliah pendidikan Pancasila. Kali ini kita akan membahas topik Pancasila sebagai sistem filsafat. Mari kita cermati tayangan slide berikut ini. Pancasila sebagai sistem filsafat. Kita harus tahu terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan filsafat itu sendiri. Jadi sistem filsafat berarti perpaduan antara dua kata. Sistem yang berarti satu kesatuan ya dari bagian-bagian yang saling terkait ya, saling berhubungan ya, saling memiliki ketergantungan ya, tidak bisa berdiri sendiri ya. Itu namanya sistem ya. Jadi satu kesatuan dari berbagai unsur ya, bagian-bagian ya untuk tujuan tertentu ya. Yang semuanya punya keterkaitan untuk tujuan tertentu. Sedangkan filsafat sendiri berarti ilmu yang melakukan penelusuran sampai hakikatnya, ya, kebenarannya, ya. Ini yang dinamakan dengan filsafat. Ya. Maka Pancasila sebagai sistem filsafat berarti satu kesatuan sistem dalam Pancasila ya, yang akan kita telusuri, ya, yang akan kita temukan, ya, akan kita gali ya, makna di dalamnya supaya kita tahu bahwa Pancasila ini merupakan satu kesatuan sistem yang memiliki tujuan tertentu. Ya. Filsafat Pancasila ya, merupakan hasil berpikir ya, atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia ya, yang selama ini sudah dianggap ada, sudah dipercaya, sudah diyakini sebagai suatu kenyataan atau realitas kehidupan. Kemudian nilai-nilai yang dianggap benar ya, yang bisa memberikan rasa keadilan ya, yang bisa membuat manusia itu bijaksana dan paling sesuai dengan kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia. Jadi filsafat Pancasila menjelaskan ya bahwa Pancasila ini nantinya akan kita temukan bahwa Pancasila merupakan hasil pemikiran yang mendalam. Jadi bukan tiba-tiba hadir, tiba-tiba muncul ya, tiba-tiba terbesit dalam pemikiran para founding father, tetapi Pancasila ini merupakan hasil pemikiran yang mendalam. Yang selama ini sudah diyakini, ya, yang nilai-nilai yang ada di dalamnya itu sudah merupakan nilai-nilai kehidupan atau norma-norma kehidupan yang sebelumnya sudah hidup di dalam kepribadian bangsa Indonesia. Itulah yang disebut dengan filsafat Pancasila. Ya. Mempelajari pokok pemikiran Pancasila, ya, kita harus menengok kembali ya, apa gagasan para pendiri negara ini. Pak Soekarno ya, menyampaikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara ya. Jadi apapun yang akan dilakukan oleh negara itu harus berdasarkan kajian-kajian, harus berdasarkan pedoman dari Pancasila. Ya. Itulah yang dinamakan pokok pikiran Pancasila menurut Soekarno. Ya. Kemudian menurut Noto Nagoro, ya, sistem kefilsafatan terdapat rumusan dari sila-sila Pancasila. Ya. Asas kerohanian adalah cita-cita yang harus dijelmakan dalam kehidupan negara. Ya. Pancasila ini kan runtut ya, dari sila pertama sampai sila kelima. Ya. Maka Noto Nagoro menjelaskan bahwasanya pokok pemikiran Pancasila ini ya, terdiri dari rumusan sila-sila Pancasila tersebut. Ya. Dan asas kerohanian yang ada di dalam sila pertama itu merupakan cita-cita yang harus dijelmakan dalam kehidupan negara. Maksudnya begini, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita mengakui keberadaan adanya Tuhan ya.
maka kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dilarang. Dan ini harus menjadi dasar dalam kita melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi fondasinya asas kerohanian ini. Kita mau berbuat baik terhadap sesama manusia karena itu memang perintah dari Tuhan. Kita mau bersatu karena ini perintah dari Tuhan. Kita mau bermusyawarah menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan, ini perintah Tuhan. Kita ingin melakukan kegiatan atau kita ingin merumuskan kebijakan yang adil, yang bermanfaat, yang ingin mensejahterakan, ini karena kita didasari dengan asas kerohanian. Jadi adanya perintah Tuhan untuk berbuat baik dan menjauhi hal-hal yang tidak baik. Kemudian pokok pikiran Pancasila menurut Yamin, bahwasanya Pancasila sebagai konsep filsafati yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi Pancasila ini dijadikan pedoman hidup kita. Dari kelima nilai Pancasila ini akan dijadikan penuntun kita dalam melakukan segala aktivitas kehidupan. Kemudian menurut Triarkara, bahwa Pancasila adalah inherent dengan eksistensi manusia sebagai manusia. Ada bersama dalam aku engkau, bukan antara aku dan engkau. Ada bersama, yakni berada dalam kebersamaan, berada bersama dengan sesama, cinta kasih. Ini menurut pandangan Triarkara. Jadi antara saya dan orang lain itu jangan sampai ada jarak. Antara saya dengan mahasiswa jangan ada jarak. Karena kita tidak bisa bersama-sama menuju satu tujuan yang kita inginkan apabila masih terdapat jarak. Maka kita harus berada secara bersama-sama dalam satu hubungan, hubungan yang menurut Triarkara aku dan engkau itu harus bersama, bersama. Supaya apa? Supaya manusia ini tetap eksis, punya eksistensi. Oke, itulah pokok pikiran Pancasila menurut beberapa tokoh, menurut beberapa ahli yang mengkaji dalam Pancasila. Kemudian dasar kefilsafatan Pancasila, dasar kefilsafatan Pancasila itu bisa kita lihat dari tiga unsur. Yang pertama ontologis. Jadi menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas masyarakat. Jadi bukan sekedar susunan 5 sila, bukan sekedar ideologi mati yang tidak dilakukan atau tidak diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Tapi kalau kita mengkaji Pancasila berdasarkan unsur ontologis, ternyata bisa menunjukkan bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam masyarakat, bukan sekedar pajangan saja, bukan sekedar pelengkap suatu negara, bukan. Ini sudah kita temukan bahwasanya di dalam negara, di dalam kehidupan rakyatnya itu sudah menunjukkan bahwa Pancasila itu sudah benar ada dalam realitas masyarakat. Bahkan sebelum Pancasila itu sendiri hadir. Pancasila itu sebelum dirumuskan saja sudah dilaksanakan kelima nilai dasar tersebut. Masyarakat Indonesia juga sudah religius sejak zaman dulu, juga sudah punya jiwa yang toleran, punya semangat bersatu, bahkan kegiatan gotong royong itu bukan hanya terjadi setelah kemerdekaan saja, sebelum kemerdekaan juga ada kegiatan gotong royong dengan berbagai istilah di tiap daerah yang berbeda. Ada yang sambatan, ada yang gugur gunung, dan lain sebagainya. Kemudian dasar yang kedua adalah epistemologis.
terkait dengan sumber dasar pengetahuan dan pengalaman empiris ya. Nah, ini dari gagasan abstrak menuju ide hidup bersama, dari cita-cita menuju tujuan dan keyakinan bersama, dari imajinasi menuju inspirasi menjadi dasar negara. Jadi sumber pengetahuan ya, sehingga para pendiri negara, para penggagas dasar negara ini sebenarnya berdasarkan dari pengetahuan beliau dan pengalaman masyarakat Indonesia terdahulu, sehingga muncul sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan, ya, sila persatuan, ya, sila kerakyatan, ya, sila keadilan. Jadi pengetahuan-pengetahuan dari para perumus Pancasila ini berdasarkan atas pengalaman empiris, ya, bukan sekedar mimpi saja, bukan ya, bukan sekedar angan-angan saya ingin membuat rumusan dasar negara, bukan ya. Ini berdasarkan pengalaman empiris yang sudah membudaya ya, sudah menjadi ruhnya kehidupan masyarakat di Indonesia ya. Kemudian yang ketiga adalah aksiologis ya. Ini terkait erat dengan penelaah atas nilai Pancasila ya. Jadi Pancasila sendiri memiliki kandungan nilai yang ini sangat mudah sekali untuk kita aktualisasikan ya. Jadi kandungan nilai yang ada di dalam Pancasila itu bukan sekedar angan-angan ya, bukan sekedar harapan saja, tetapi ini mudah sekali untuk kita aktualisasikan. Ya. Selain ini jadi cita-cita kehidupan kita, ya, ini mudah untuk dilakukan. Ya. Kita mau jadi sosok yang religius ya, mudah sekali ya, mudah sekali. Kita mau jadi sosok yang humanis ya, mudah sekali ya, mudah sekali. Kita mau jadi sosok yang toleran dan mau bersatu ya mudah sekali dan seterusnya ya. Maka ini akan muncul dalam nilai moral kita ya, nilai vital dan nilai material. Ya. Jadi ketiga dasar ini menunjukkan bahwa Pancasila itu merupakan sistem filsafat ya. Pancasila itu merupakan hasil pemikiran yang mendalam ya. Bukan sekedar telaah sesaat ya, bukan sekedar angan-angan belaka, bukan, tetapi ini dari hasil berpikir para pendiri negara, perumus dasar negara ya, melalui kajian yang mendalam, melalui telah-telah pengalaman empirik masa lalu ya, melalui telah kajian nilai-nilai ini bisa dilakukan dengan mudah. Ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan sistem filsafat. Ya. Ini ontologis Pancasila ya. Ya, ontologis Pancasila. Ada prinsip ketuhanan ya, yang merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati, ya, toleran terhadap umat beragama, ya, dan kebebasan beribadah sesuai agama dan keyakinannya, nah, itu dilaksanakan dengan baik, ya, dilindungi oleh negara. Ya. Kemudian prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab mengakui bahwa setiap manusia ya memiliki martabat yang sama. Ya. Strata sosial tidak akan mempengaruhi martabat seseorang, ya. Tidak akan mempengaruhi perlakuan terhadap seseorang. Ya. Kalau status sosialnya lebih tinggi, maka kebal hukum misalnya, tidak. Ya, tidak. Maka harkat dan martabatnya harus sama. Apabila status sosialnya lebih tinggi, nanti dapat penghargaan ya, tidak ya, dapat prioritas ya, tidak ya, dapat hak asasi yang lebih lengkap ya, tidak ya. Jadi perlakuan yang sama terhadap harkat dan martabat manusia ya. Kemudian prinsip kesatuan ya mengandung konsep nasionalisme ya, kita harus bangga dengan negara kita ya. Maka kita harus siap menerima perbedaan budaya, etnis, bahasa, agama ya. Dan ini bukan menjadi penghambat kita untuk bersatu.
Kemudian prinsip kerakyatan ya mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan melalui proses musyawarah ya untuk mencapai mufakat ya. Menghindari adanya dikotomi ini mayoritas ya. Golongan yang banyak masanya tidak ya. Golongan yang minim masanya minoritas tidak ya. Tetapi ini musyawarah ya, tidak ada dikotomi atau pengistilahan ini mayoritas ini minoritas. Kemudian prinsip keadilan sosial didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia yang merdeka. Ya. Karena negara kita adalah negara kesejahteraan. Ya. Jadi jangan sampai kita membiarkan ada masyarakat yang masih kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-harinya. Kemudian ada epistemologis ya, bahwa sila ketuhanannya Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak zaman dulu sampai sekarang ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, dari pengalaman empiris. Kemudian sila kemanusiaan ya digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas dari penjajah ya, ditindas oleh penjajah selama berabad-abad. Maka kita punya semangat untuk hidup yang merdeka ya. Kita punya semangat untuk tidak tertindas ya. Kita punya semangat untuk hidup sejahtera ya. Kalau merdeka itu bisa menentukan nasibnya sendiri. Kemudian sila persatuan digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa politik zaman penjajahan Davide et Impera ini menimbulkan konflik antar masyarakat ya. Dari pengalaman masa lalu banyak sekali persaudaraan, bahkan sekelas kerajaan saja ya, itu bisa terpecah ya, bisa berkonflik gara-gara politik adu domba ini. Maka kita butuh ya semangat bersatu ya, tidak lagi tercerai-berai ya, tidak lagi terkotak-kotak ya, tidak lagi terpisah-pisah ini kelompok A, kelompok B ya. Jangan ya. Kemudian sila kerakyatan digali dari budaya pengambilan keputusan yang berdasarkan semangat musyawarah mufakat. Bahkan dari Minangkabau itu punya peribahasa bulat air dalam bambu, bulat kata dalam mufakat. Nah, ini luar biasa sekali. Ya. Jadi kita harus punya kesatuan, ya, kesatuan tujuan. Ya. Kalau sudah menemukan hasil musyawarah, sudah menentukan hasil musyawarah ya kita harus ya dilaksanakan dengan baik. Ya. Kalau ada masukan ya disampaikan ya, jangan sampai nanti setelah ada hasil musyawarah kita baru menggerutu ya, kita baru merasa tidak terima ya, maka perlu disampaikan di dalam forum musyawarah tersebut. Kemudian sila keadilan sosial ya digali dari prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang memiliki sikap gotong royong. Di desa itu luar biasa ya, masih ada budaya gotong royong yang sangat kuat. Ya. Ada tetangga yang punya hajat ya, tetangga di sekitar rumahnya membawa sembako, ya, membawa beras, membawa hasil bumi ya untuk membantu ya, membantu kebutuhan pemilik hajat tersebut. Ini namanya semangat gotong royong. Ya. Termasuk apabila ada masalah-masalah sosial, ya, ekonomi, ya, nanti masyarakat sekitar akan bergerak ya, membantu. Ya. Kemudian ini aksiologisnya, ya, aksiologisnya. Bahwasanya istilah pertama itu mengandung kualitas spiritual. Ya. Ini mudah sekali ya, kita mau jadi sosok yang religius itu sangat mudah sekali ya, mudah sekali. Jadi mudah diaktualisasikan ya. Kemudian sila kemanusiaan ya mengandung nilai martabat, harga diri ya sebagai manusia ya. Manusia yang memiliki harkat dan martabat. Sila persatuan ya mengandung nilai solidaritas ya. Ya kita bisa ya mengaktualisasikan semangat kesetiakawanan sosial ya, solidaritas ya. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah mufakat dan berjiwa besar ya.
apabila kita tidak setuju ya disampaikan dengan cara yang bijak. Ya. Apabila kita ingin eh, ke merubah hasil musyawarah, ya, yaitu tidak boleh semuanya sendiri. Ya. Menentang hasil musyawarah tidak boleh semuanya sendiri, maka harus disampaikan dalam forum. Ya. Jadi ini mengandung nilai semangat musyawarah mufakat. Ya. Kalau mau menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Ya. Kemudian sila keadilan ya, mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Ya, ini perlu tetap dilestarikan, diaktualisasikan semangat kepedulian ya, dan gotong royong ini. Ini aksiologis ya. Jadi nilai dasar yang mampu kita aktualisasikan ya, yang mengandung nilai-nilai moral ya, yang mudah untuk diwujudkan ya. Oke, itu saja penjelasan singkat mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Terima kasih ya. Sampai jumpa pada penjelasan berikutnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.